Dan untuk mengetahui bagaimana Babin Kamtipmas Desa Nguter, Bribka Vika Sukmaya Sari bersama ibu-ibu kelompok wanita tani melakukan kerja bakti untuk mendukung ketahanan pangan. Saat ini kita telah terhubung dengan Bribka Vika Sukmaya Sari. Halo, selamat siang Ibu Vika. Selamat siang, Mbak Rani. Baik Ibu, apakah bisa jelaskan awal mula Ibu Vika ini menginisiasi begitu dan mengajak ibu-ibu kelompok wanita tani dalam menggelar ketahanan pangan? Baik, terima kasih Mbak Sari. Tentunya salah satunya karena program dari pemerintah, yakni P2B. Namun di wilayah kami sebetulnya sudah ada lahan atau pekarangan yang disiapkan untuk KWT, kelompok wanita tani. Tapi pada waktu itu memang belum optimal, belum maksimal. Namun dengan adanya program pemerintah ini, P2B, kami mendorong kepada ibu-ibu untuk menggiatkan kembali, mengaktifkan kembali, dan optimal kembali pemanfaatan KWT Ngudi Bogai. Lalu ada program apa saja Ibu dalam kegiatan tersebut? Ke depan kami berharap melalui KWT, kami mengajak ibu-ibu di rumahnya, di lingkungan sekitar KWT juga untuk menanam tanaman pangan bergizi di rumah masing-masing. Kalau di KWT sendiri nanti diharapkan kita guyur rukun, kita menanam, kita bisa panen, dan panennya bisa kita jual, dan hasilnya bisa untuk masuk ke KWT, dan selanjutnya untuk pengembangan ke wilayah maupun ke warga sekitar KWT. Baik Ibu, bagaimana cara Anda mengedukasi warga begitu sehingga mereka sangat mendukung program pekarangan pangan bergizi ini yang memanfaatkan lahan perkarangannya? Dengan mengajak bahwa dengan kita menanam tanaman sendiri di rumah, dan kita pastinya juga akan memanen sendiri, yang tentunya tidak bergantung pada harga di pasaran. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan gizi sendiri melalui pekarangan milik sendiri. Tentunya ada kepuasan tersendiri ketika kita yang menanam, kita yang merawat, dan kita yang memanen, itu pastinya lebih istimewa daripada kita hanya beli di pasar langsung mengolahnya. Selain itu juga bisa meningkatkan income. Apabila hasil panen kita mungkin berlebih, kita bisa menjualnya, jadi kita dapat pemasukan tambahan, Mbak Tati. Ibu Vika, sayur dan buah apa saja yang sudah ditanam? Dari kami tentunya sayuran yang istilahnya tidak terlalu lama dalam memanennya, mungkin jarak 2 bulan 3 bulan sudah bisa dipanen dan mudah perawatannya, seperti terong, tomat, cabai, kacang panjang juga ada. Jadi perawatannya tidak terlalu rumit, tetapi hasil bisa maksimal asal kita juga maksimal dalam merawatnya. Dan untuk buah sendiri ada buah jambu air, jambu biji, tentunya itu agak membutuhkan waktu yang lama, tapi dengan perawatan yang rutin, insya Allah panennya juga bisa maksimal. Baik Ibu, lalu dengan bibit-bibit tersebut didapat dari mana Ibu? Apakah urunan begitu bersama ibu-ibu kelompok tani itu? Ya, awalnya kami sudah ada istilahnya dari PKK, juga sudah ada KAS sebetulnya. Selain itu, dari pemerintah desa juga mendukung, apalagi dengan adanya program dari Bapak Presiden Ketahanan Pangan, dari pemerintah desa juga menyiapkan bibit-bibit, terutama juga bibit sayur mayur dan buah-buahan. Jadi ada dua sumber, dari KWT sendiri juga ready untuk penyiapan bibit, dan juga dari pemerintah desa juga support untuk menyiapkan bibit-bibit yang diperlukan. Ibu, masyarakat tentu mengapresiasi begitu ya kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangan sehat dan bergizi. Ya, sangat senang sekali, apalagi jika dari Polri turut mendampingi Mbak Tari. Memang suasananya lebih senang ketika kita hadir ke masyarakat, turut membantu, turut mengedukasi, memberi saran masukan, masyarakat sangat gembira sekali Mbak Tari. Ya. Baik Ibu Vika, adakah pesan untuk masyarakat dalam mendukung program ketahanan pangan pemerintah dan mungkin bisa segera melapor begitu ke kepolisian jika terjadi potensi gangguan Kamtipmas? Baik, terkait ketahanan pangan kepada warga masyarakat, mari kita dukung program pemerintah P2B, mulai dari pekarangan rumah kita sendiri. Yuk kita tanami tanaman pangan yang tentunya dapat memberi asupan gizi bagi keluarga kita sendiri. Dan selebihnya bisa untuk income atau penghasilan apabila maksimal dalam panen. Selain itu, selain tugas fungsi saya sebagai anggota Polri, kami juga menghimbau kepada warga masyarakat sekitar untuk selalu hati-hati dan tetap waspada dimanapun berada. Apabila ada hal yang mencurigakan, untuk segera melapor
ke kepolisian yang terdekat, polsek, polres, ataupun kepada anggota Babin Kamtipmas yang ada di lapangan. Ya, Pak Darin. Baik, terima kasih Babin Kamtipmas Desa Nguter, Bribka Fika telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat siang, sehat selalu dan salam presisi. Ya, salam presisi, selamat siang, Mbak.